Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan yaitu kunci kerukunan. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anjar Munawaroh dan Inka Aprilia akan menjelaskan tentang kunci kerukunan. Nah, ternyata kunci kerukunan tuh ada banyak loh macamnya. Di sini kita akan membahas 4 macam dari kunci kerukunan. Yang pertama yaitu toleransi atau tasamuh, yang merupakan sikap menghargai keberagaman, menegakkan kesetaraan serta kedamaian yang dimulai dari pikiran, tercermin dalam sikap, dan diwujudkan dalam perilaku. Nah, yang kedua yaitu persamaan derajat atau musawah, merupakan hak dan kewajiban tanpa ada pemisah atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat atau harta, serta yang lainnya. Yang ketiga yaitu moderat atau tawasud, yang merupakan sikap seseorang yang berada pada tengah-tengah atau tidak terlalu bebas dan tidak terlalu keras dalam berprinsip. Nah, yang keempat yaitu saling bersaudara atau ukhuwah. Nah, berasal dari kata akho yang artinya memberi perhatian, yang kemudian dikembangkan menjadi saudara. Dan di sini ukhuwah diharuskan untuk sikap saling memperhatikan satu sama lain atau sikap saling perhatian dong. Nah, langsung saja yuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu toleransi atau tasamuh. Tasamuh merupakan sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Nah, toleransi itu bukan berarti kita harus menghalalkan segala cara, namun kita harus mengetahui batas-batas apa yang sudah ditetapkan di dalam agama Islam. Nah, toleransi juga bukan hanya oleh sesama muslim, tapi kita harus juga bertoleransi dengan keyakinan di luar kita. Nah, toleransi itu ada tangganya loh. Yang pertama yaitu toleransi, yang kedua bertindak adil, yang ketiga yaitu berprasangka baik, lalu akhirnya berpikir positif. Nah, terdapat kebalikan dari semua itu yaitu intoleransi, diskriminasi, berprasangka buruk, serta berpikir negatif. Nah, kita sebagai muslim harus selalu bertoleransi baik kepada sesama muslim atau kepada orang yang berkeyakinannya tidak sama dengan kita. Nah, terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan di sini sudah sangat jelas bahwa kita harus saling menghargai dan saling mengenal satu sama lain, dan kita tidak boleh mendiskriminasikan antara bangsa, agama, suku, dan yang lainnya yang tidak sama dengan kita. Nah, toleransi itu ada 3 macam loh. Toleransi dalam pikiran, toleransi dalam sikap, dan toleransi dalam perilaku. Yang pertama yaitu toleransi dalam pikiran. Toleransi dalam pikiran itu kita selalu berpikir positif terhadap mereka yang berbeda dan lain, seperti agama, etnik, serta kultur atau yang lainnya, pokoknya yang tidak sama dengan kita. Nah, yang kedua yaitu toleransi dalam sikap. Toleransi dalam sikap ini berprasangka baik terhadap siapapun yang bukan bagian dari kita atau di luar diri kita. Yang ketiga yaitu toleransi yang diwujudkan di dalam perilaku. Toleransi dalam perilaku yaitu bertindak adil terhadap siapapun tanpa kebencian dan tanpa memandang siapa itu. Nah, terdapat batasan-batasan di dalam toleransi, yaitu batasan dalam bidang akidah,
dalam bidang ibadah, dalam bidang kehidupan sosial, serta dalam bidang kehidupan pribadi. Nah, batasan di dalam bidang akidah yaitu kita harus tak menegakkan jati diri kita dan kembali kepada keyakinan kita masing-masing tanpa mencampur adukan akidah. Nah, batasan dalam bidang ibadah yaitu dengan cara membiarkan mengabdi kepada Tuhan dengan cara masing-masing, yaitu kita tidak boleh melarang siapakah Tuhan kita dan siapakah Tuhan mereka. Nah, yang ketiga yaitu dalam bidang kehidupan sosial, seperti menjaga kerukunan, kekeluargaan, kekerabatan, kebertetanggaan, dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu dalam bidang kehidupan pribadi, yaitu kita tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kita sendiri kepada orang lain, agar setiap individu memilih agama atau kepercayaan masing-masing yang mereka anut. Nah, itu tadi penjelasan dari toleransi atau tasamuh. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan derajat atau musawah. Nah, pada pembahasan kedua yaitu persamaan derajat atau musawah. Musawah merupakan sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harta dan martabat yang sama. Sikap musawah seringkali dipakai dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Namun, musawah sendiri dapat digunakan sebagai perilaku tertentu, semisal untuk mendengarkan pendapat dari rakyat jelata yang perlu didengarkan selama pendapatnya itu logis dan berbobot, seperti perkataan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berkata bahwa pandanglah perkataannya, bukan orangnya. Pandangan Islam dalam prinsip ajaran agama Islam terdapat dalam 3 surah, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Quran Surat At-Taha ayat 20, dan Quran Surat Ibrahim ayat 14. Nah, ibadah yang berprinsip pada musawah, yaitu contohnya dalam sholat, zakat, dan haji. Nah, di dalam sholat, seperti di dalam sholat, yaitu ketika semua orang berkewajiban untuk memenuhi panggilan Allah, mereka membentuk shaf yang lurus, dan mereka di dalam satu, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara yang lemah dan yang kuat, antara pejabat dan rakyat jelata, dan hal itu bersifat sama. Nah, pada zakat yaitu di dalam Islam sendiri disyariatkan untuk selalu mensucikan harta. Selain itu, zakat diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta banyak sebagai upaya untuk menempuh persamaan derajat, sehingga tidak terpaut jurang pemisah yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Nah, yang ketiga yaitu haji. Seperti semua orang berkumpul di Padang Arafah, yang dimana di situ mereka menggunakan pakaian sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara orang yang berkulit hitam dan orang yang berkulit putih. Semuanya berada dalam tempat dan posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman Rasulullah dulu, Rasulullah menolak tradisi suku Quraisy yang membedakan antara dirinya dengan suku-suku yang lain dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, sekian dari situ. Pembahasan yang ketiga yaitu mudarat atau tawasud yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Inka Aprilia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian selanjutnya sifat moderat atau tawakul. Tawakul ini itu merupakan sikap seseorang yang berada di tengah-tengah. Maksudnya tidak terlalu bebas juga tidak terlalu keras dalam berprinsip, sehingga sikap ini yang memudahkan diterima oleh masyarakat. Misal kita kan hidup di kalangan masyarakat, itu kita harus bisa menengahi hidup. Maksudnya kita itu tidak membanding-bandingkan orang. Tidak ada orang kaya dengan orang miskin itu dibanding-bandingkan.
orang-orang yang cantik terus sama orang-orang yang jelek gitu dipisah mentang-mentang ada orang cantik terus tidak mau berteman dengan orang yang jelek, itu tidak boleh ya, karena kita kan harus menerapkan sikap moderat atau tawasuh. Nah, dan kita juga harus bersikap toleran, tidak mudah mengkafirkan orang lain. Semisal kita mempunyai pikiran yang berbeda dengan teman kita, itu pendapat dari orang lain harus kita terima. Maksudnya kita harus menghargai orang tersebut yang memberikan pendapat yang berbeda dengan kita. Itu termasuk sikap dari moderat atau tawasuh. Pengertian ukhuwah. Ukhuwah berasal dari kata afo yang artinya memberi perhatian. Kemudian arti ini berkembang sehingga menjadi saudara atau kawan. Mengapa sih kok bisa seperti itu? Karena dengan adanya arti memberi perhatian itu, maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap manusia itu adalah bersaudara dan mengharuskan sikap perhatian. Kemudian macam-macam ukhuwah. Ukhuwah itu dikelompokkan menjadi 3 itu secara umum ya. Yang pertama Islamiyah, yaitu persaudaraan yang bersifat keislaman atau sesama pemeluk Islam. Dalam artian seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudara tanpa memandang latar belakang keturunan atau kebangsawanan. Semisal ada orang yang lebih kaya terus kita orangnya biasa aja, itu mereka tetap saudara. Makanya jangan membanding-bandingkan orang lain, seperti itu intinya. Kemudian yang kedua ada ukhuwah watoniyah, dalam arti persaudaraan tanah air atau sebangsa atau senegara. Walaupun kita itu berbeda-beda suku ya, terus berbeda-beda agama juga, tapi kita harus memiliki sikap persaudaraan. Kemudian yang ketiga itu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah kemanusiaan. Persaudaraan ini mencakup keseluruhan umat manusia di dunia, tidak hanya orang Islam saja ya, tapi semua umat manusia di dunia. Kemudian ukhuwah insaniyah ini dicantumkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tasqaw qauman min qaumi asa ayyakunu qawran minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabaru bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dalam ayat di atas menekankan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka dan hendaknya tidak saling membenci, karena dalam tujuan untuk menetapkan solidaritas kemanusiaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya hikmah ukhuwah. Yang pertama, terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim.
contohnya tetangga kita bahagia punya motor baru, kita juga harus bahagia seperti itu. Kemudian yang kedua, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nikmatnya kebersamaan sebagai umat Islam dan bangsa yang kuat dan kukuh dan tidak mudah diadu domba, apalagi dengan sikap ikhlas karena mengharap ridho Allah. Kemudian yang ketiga, terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup rukun dalam sebuah perbedaan yang dibingkai atas dasar ukhuwah Islamiyah dengan menganggap perbedaan sebagai tanda atas kasih sayang Allah kepada semua hambanya. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat barokah di kemudian hari dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf jika ada lebihnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.